bersama saya, Febi Rastika KS dari Universitas Cyber Asia, program studi akuntansi untuk mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis manajemen risiko pada PT Kimia Farma. PT Kimia Farma adalah perusahaan farmasi yang beroperasi di Indonesia dan memiliki reputasi yang baik di dalam industri farmasi. Industri farmasi berperan penting di dalam lingkup kesehatan, mulai dari pengembangan hingga penyediaan bahan baku, persediaan obat, dan juga alat kesehatan. Namun, pada seperti perusahaan lainnya, PT Kimia Farma juga menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kinerja serta kelangsungan hidup perusahaan. Dalam beberapa tahun terakhir, PT Kimia Farma telah menghadapi tantangan besar dalam regulasi, persaingan, dan juga perubahan teknologi baru. Karena itu, perusahaan perlu memiliki manajemen risiko yang efektif dan untuk mengidentifikasi, menilai, serta mengelola risiko-risiko yang ada dan menghadapinya dengan baik. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana organisasi dapat mengidentifikasi dan menilai risiko-risiko yang dihadapi oleh PT Kimia Farma. Yang kedua, strategi apa saja yang dapat digunakan oleh PT Kimia Farma untuk mengelola risiko-risiko tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana PT Kimia Farma dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan untuk mengelola risiko-risiko yang ada. Pada penelitian kali ini, berfokus pada identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko pada PT Kimia Farma di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan menilai risiko-risiko yang dihadapi oleh PT Kimia Farma. Yang kedua, mengembangkan strategi-strategi untuk mengelola risiko-risiko tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan kemampuan organisasi dalam mengelola risiko-risiko yang ada dalam PT Kimia Farma. Manfaat dari penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan PT Kimia Farma di dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko tersebut, mengurangi dampak-dampak negatif dari risiko, dan meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap organisasi. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis manajemen risiko di PT Kimia Farma adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui studi kasus yang digunakan untuk menganalisis manajemen risiko, dan yang kedua dengan analisis dokumen perusahaan seperti laporan tahunan dan kebijakan manajemen risiko yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data tentang manajemen risiko perusahaan. Landasan metode yang pertama yaitu mengenai pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan yang terstruktur di dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman dengan pemberdayaan sumber daya. Strategi yang dapat dilakukan dapat berupa memindahkan risiko, menghindari risiko, atau mengurangi risiko tersebut. Tujuan dari manajemen risiko yaitu upaya untuk menanggulangi kemungkinan kerugian dari cara yang paling ekonomis, mengurangi kecemasan, memenuhi kewajiban yang berasal dari pihak-pihak ketiga atau pihak eksternal perusahaan, mengupayakan pencarian strategi bagaimana agar keluar dari risiko-risiko tersebut, mencari upaya-upaya agar operasi perusahaan tetap berlanjut sesudah perusahaan terkena, mengupayakan agar pendapatan perusahaan tetap mengalir meskipun tidak sepenuhnya agar dapat menutup biaya variabel, mengusahakan tetap berlanjutnya pertumbuhan usaha bagi perusahaan di dalam pengembangan usaha, serta berupaya tetap untuk dapat melakukan tanggung jawab sosial dari perusahaan, yang artinya menyusun kebijaksanaan yang membuat seminimum mungkin pengaruh negatif dari suatu risiko. Risiko dapat dibagi dua kelompok, yaitu risiko spekulatif dan juga risiko murni. Risiko spekulatif yaitu kemungkinan risiko yang terjadi pada suatu kerugian dari sebuah kejadian yang di sampingnya itu juga ada kemungkinan keuntungan. Sedangkan risiko murni adalah risiko yang hanya ada memiliki kemungkinan kerugian, terdiri dari risiko pribadi, risiko harta, dan juga penanggung jawab.
Jenis-jenis risiko yang ditangani oleh manajer risiko yaitu yang pertama, kerugian terhadap harta, yang merupakan risiko yang terkait dengan kerusakan atau kehilangan harta perusahaan seperti bangunan, peralatan, inventaris, dan lain-lain. Risiko ini dapat terjadi oleh karena faktor bencana alam seperti gempa bumi misalnya, sehingga dalam mengelola risiko ini perlu untuk sehingga langkah yang perlu diambil untuk mengelola risiko tersebut, misalnya dengan mengasuransikan harta-harta perusahaan. Risiko yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap pihak lain, yang merupakan risiko yang terkait dengan kewajiban perusahaan untuk mengganti kerugian atau risiko yang ada atau yang dialami oleh pihak lain akibat kesalahan dan kelalaian perusahaan. Risiko ini dapat terjadi disebabkan oleh faktor seperti kecelakaan kerja, kerusakan produk yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan pelanggan, serta adanya pelanggaran kontrak atau perjanjian kerja. Langkah yang perlu diambil untuk mengelola risiko tersebut yaitu dengan mengasuransikan liability perusahaan, mengimplementasi langkah-langkah keselamatan di dalam dan kualitas produk, serta melakukan pelatihan dan pengawasan terhadap karyawan. Risiko yang ketiga yaitu kerugian personil, yang merupakan risiko yang terkait dengan kehilangan atau cedera pada karyawan perusahaan seperti kecelakaan kerja atau juga kematian. Langkah yang perlu diambil di dalam mengelola risiko ini yaitu mengimplementasikan langkah-langkah keselamatan kerja, menyediakan pelatihan dan pengawasan terhadap karyawan, dan juga mengasuransikan karyawan terhadap kecelakaan atau kematian. Sumber-sumber risiko terdiri dari risiko sosial yang bersumber dari masyarakat seperti vandalis, arson, riot, pemogokan, dan juga soft living. Kedua, risiko fisik yang bersumber dari fenomena alam atau kesalahan manusia seperti kebakaran, cuaca, petir, tanah longsor, dan gempa bumi. Yang terakhir yaitu risiko ekonomi yang bersumber daripada kondisi ekonomi secara makro ataupun mikro seperti inflasi, fluktuasi harga, tingkat suku bunga, tata kelola perusahaan, dan juga komitmen manajemen. Macam-macam risiko terdiri dari risiko likuiditas, yaitu di mana risiko likuiditas pasar, di mana risiko yang timbul karena bank tidak dapat mampu melakukan offsetting tertentu dengan harga karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadinya gangguan di pasar. Sehingga risiko likuiditas pendanaan timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Yang kedua yaitu risiko pasar yang timbul akibat adanya perubahan variabel-variabel pasar seperti suku bunga. Yang ketiga yaitu risiko kredit yang timbul akibat kegagalan dari pihak lain seperti nasabah atau debitur di dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Risiko yang keempat yaitu risiko operasional, di mana terjadi karena kurangnya sistem informasi atau pengawasan internal yang menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko yang kelima yaitu risiko kepatuhan akibat dari ketidakpatuhan atau ketidak dilaksanakannya peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang berlaku dan telah ditetapkan sehingga menimbulkan risiko-risiko yang ada. Yang keenam yaitu risiko hukum terkait dengan risiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan, dan juga aspek-aspek legal atau yuridis. Kelemahan ini diakibatkan antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mendukung dan juga adanya kelemahan perikatan yang seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat sah kontrak atau perjanjian. Risiko yang ketujuh yaitu risiko reputasi akibat terjadinya publikasi yang negatif yang terkait dengan kegiatan usaha atau perusahaan. Risiko yang kedelapan yaitu risiko strategik atau timbul karena penetapan dan pelaksanaan strategi yang tidak tepat, pengambilan keputusan yang tidak tepat, dan juga kurangnya
respon terhadap perubahan-perubahan eksternal. Proses manajemen risiko dimulai dengan langkah pertama, yaitu identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan proses sistematis di dalam mengenali dan juga mencatat potensi-potensi peristiwa, keadaan, dan juga kondisi yang dapat menyebabkan risiko tersebut. Langkah-langkah di dalam mengidentifikasi risiko yaitu dengan menetapkan konteks di dalam hal lingkungan internal atau eksternal, serta tujuan dan sumber daya yang terkait, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti pengalaman historis, data industri, hasil audit, peraturan, dan wawasan dari para pemangku kepentingan untuk membantu mengidentifikasi potensi risiko melalui brainstorming atau wawancara, menganalisis laporan keuangan dan prosedur operasional, menggunakan alat atau teknik seperti analisis SWOT, analisis pohon keputusan, dan analisis skenario untuk membantu mengidentifikasi risiko secara sistematis, membuat daftar risiko, mengklasifikasikan dan juga mengelompokkan risiko-risiko tersebut untuk menentukan prioritas risiko mana, dan juga merencanakan strategi untuk mitigasi yang sesuai, validasi dan juga verifikasi risiko tersebut valid dan dapat diverifikasi, mendokumentasikan risiko yang diidentifikasi, serta meninjau dan memperbarui secara berkala pengelolaan risiko tersebut. Penilaian risiko merupakan sebuah proses pengelolaan yang dilakukan perusahaan untuk mendukung pengambilan keputusan risiko dalam ranah proses manajemen risiko. Proses ini minimal akan terdiri dari identifikasi hazard atau potensi risiko, serta melakukan evaluasi dan mengukur risiko yang diakibatkan oleh hazard tersebut. Tujuan dari penilaian risiko yaitu dengan mengidentifikasi dan menguraikan risiko-risiko potensial yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal, memeringkatkan risiko-risiko tersebut yang memerlukan perhatian manajemen untuk berfokus pada risiko tersebut, dan memerlukan penanganan segera terhadap risiko yang menjadi prioritas atau tidak memerlukan lebih lanjut, serta memberikan masukan dan rekomendasi untuk meyakinkan bahwa terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas paling tinggi untuk dikelola dengan efektif. Langkah-langkahnya yaitu dengan penetapan tujuan, identifikasi risiko dengan 4W tambah 1H, dan juga analisis risiko. Yang ketiga yaitu pengendalian risiko. Pengendalian risiko adalah metode yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan evaluasi potensi kerugian yang akan diterima perusahaan dan mengambil tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan kerugian atau risiko tersebut. Tujuan dari pengendalian risiko ini yaitu untuk mengelola risiko dengan membuat pelaku usaha sadar akan risiko sehingga laju organisasi bisa dikendalikan. Di dalam penetapan risiko pengendalian, untuk suatu asersi, auditor perlu mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur untuk mendapatkan pemahaman, pengidentifikasian salah saji material, pengidentifikasian pengendalian yang diperlukan, dan melakukan pengujian pengendalian. Pengendalian risiko ini dapat melalui beberapa metode, yaitu diantaranya yang pertama, penghindaran risiko. Penghindaran risiko dapat dilakukan dengan menolak memiliki, menerima, atau melaksanakan kerugian tersebut, atau juga menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima, atau segera menghentikan risiko tersebut. Yang kedua yaitu pengendalian kerugian. Yang kedua yaitu pengendalian kerugian dengan merendahkan chance untuk terjadinya kerugian, mengurangi keparahan jika kerugian itu memang terjadi, dan menurut lokasi daripada kondisi-kondisi yang dikontrol untuk menurut timingnya.
Yang ketiga, pemisahan, yaitu dengan mengurangi jumlah kerugian untuk suatu peristiwa. Dengan menambah banyaknya independent exposure, maka probabilitas kerugian atau harapan diperkecil. Jadi memperbaiki kemampuan perusahaan untuk meramalkan kerugian yang akan dialami. Yang keempat yaitu kombinasi atau pooling, yaitu dengan menambah banyaknya exposure unit dalam batas kendali perusahaan dengan tujuan agar kerugian yang dialami lebih dapat diramalkan, jadi risiko dikurangi. Salah satu cara perusahaan dengan mengkombinasikan risiko adalah dengan perkembangan internal. Yang kelima yaitu pemindahan risiko, yaitu dengan cara pemindahan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu harta milik atau kegiatan yang dalam menghadapi risiko dapat dipindahkan kepada pihak lain. Juga risiko itu sendiri yang dapat berpindah, serta menciptakan suatu loss exposure untuk transfer atau pembatalan perjanjian oleh transfer yang dapat dipandang sebagai cara ketiga di dalam kontrol transfer. Upaya penanggulangan risiko agar tidak menghambat pekerjaan yang bersangkutan, maka risiko-risiko yang ada perlu diatur atau dikelola sedemikian rupa mungkin sehingga tidak terjadi risiko atau kerugian, atau juga risiko atau kerugian tersebut bisa diminimalisir. Langkah-langkah untuk meminimalkan risiko kerugian yaitu yang pertama, dengan mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian atau kerusakan. Yang kedua yaitu melakukan retensi atau mentolerir terjadinya kerugian tersebut atau risiko tersebut, membiarkan terjadinya kerugian tersebut dan juga mencegah terhentinya usaha yang diakibatkan oleh kerugian. Yang ketiga yaitu dengan melakukan manajemen risiko, misalnya melakukan hedging untuk menghindari risiko kekurangan bahan baku yang diperlukan untuk fluktuasi harga. Yang keempat yaitu pengalihan risiko kepada pihak lain dengan mengambil suatu bertanggung risiko tersebut. Dalam audit PT Kimia Farma pada Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan laba bersih sebesar 130 miliar rupiah yang diaudit oleh akuntan publik Hans Tuanakota dan Mustafa. Namun, BUMN dan juga Kementerian Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM menilai bahwa laba bersih tersebut berlebihan dan adanya unsur rekayasa. Oleh karena itu, dilakukanlah audit ulang dan ditemukan kesalahan salah saji yang terkait dengan inventaris akibat dari nilai dalam daftar harga inventaris yang meningkat. Akibat dari penemuan salah saji tersebut, BAPEPAM melakukan pemeriksaan dan juga penyidikan terhadap akuntan publik Hans Tuanakota dan Mustafa yang menyatakan tidak menemukan kesalahan salah saji pada laporan keuangan pada tahun anggaran PT Kimia Farma pada tahun anggaran 2001 dan juga tahun buku sementara pada 30 Juni 2002. Namun sebenarnya dari masalah ini seharusnya akuntan publik harus bertindak independen karena bertanggung jawab di dalam memeriksa dan juga melaporkan penyimpangan-penyimpangan yang bisa saja terjadi di dalam pencatatan laporan keuangan, dan penyimpangan tersebut harus dilaporkan kepada BAPEPAM sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada Undang-Undang Pasar Modal 1995 bahwa akuntan publik harus melaporkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal jika menemukan kesalahan paling lambat 3 hari kerja. BAPEPAM dan juga BUMN juga melakukan pemeriksaan dan juga penyidikan terhadap mantan direktur PT Kimia Farma terhadap keterlibatannya
dalam pertanggungjawaban laporan keuangan tahun anggaran 2001 yang diduga menaikkan laba bersihnya sebesar 132 miliar secara palsu. Akibat dari skandal ini, Bapepam menilai adanya kesalahan di dalam pencatatan keuangan PT Kimia Farma. Akibat dari skandal ini, yaitu Bapepam dan BUMN menilai bahwa adanya kesalahan di dalam pencatatan laporan keuangan PT Kimia Farma tahun anggaran 2001 dan mengkategorikannya sebagai kejahatan pasar modal karena adanya kesalahan pencatatan laporan keuangan terkait dengan rekayasa keuangan yang mengakibatkan pernyataan yang menyesatkan kepada para stakeholder atau pihak yang para pemangku kepentingan. Dalam skandal ini, kita dapat menemukan bahwa kesalahan tidak hanya dilakukan oleh akuntan publik saja, namun juga dari pihak manajemen Kimia Farma yang melakukan manipulasi dengan aksi penggelembungan laba bersihnya. Hal ini membuktikan bahwa adanya kurangnya manajemen risiko terhadap PT Kimia Farma di dalam persoalan perusahaannya, dan dalam hal ini antara dengan akuntan publik, identifikasi dan juga proses manajemen risiko dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu identifikasi risiko dengan mengidentifikasi kepentingan daripada akuntan publik. Akuntan publik harus mencantumkan siapa dan apa pemangku kepentingan yang berkepentingan di dalam harapan mereka. Yang kedua yaitu penilaian risiko dengan menilai bahwa harapan daripada para pemangku kepentingan telah dipenuhi dengan pembekalan daripada auditor senior dan junior sebelum audit, mempertimbangkan kemampuan SDM akuntan publik dalam pemangku kepentingan dan harapan mereka, serta mengutamakan reputasi daripada akuntan publik (HTM), yaitu dengan berpegang pada nilai-nilai normatif seperti kejujuran, dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan tanggung jawab. Faktor-faktor ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk perbandingan daripada akuntan publik. Ketiga fase ini akan menghasilkan data-data yang memungkinkan pimpinan dari akuntan publik untuk memantau peluang risiko dan risiko etis untuk menemukan cara menghindari atau mengatasinya, serta memanfaatkan peluang tersebut secara strategis. Yang kedua, dengan menerapkan strategi dan taktik untuk membangun hubungan strategis dengan para pemangku kepentingan. Menerapkan strategi dan taktik untuk membangun hubungan yang strategi dengan para pemangku kepentingan. Akuntan publik dapat mengelompokkan pemangku kepentingan dan menilai mereka menurut kepentingannya masing-masing, kemudian mengembangkan rencana untuk bekerja dengan pemangku kepentingan yang dapat memberikan dukungan untuk membuat strategi di dalam memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Demikian yang dapat saya bagikan bagi teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.